Antasari Hotel. Waduh, di luar hujan nih, sahabat PSW. Dingin ya, enaknya sih di rumah, selimutan nih. Tapi buat sahabat PSW yang masih di jalan, masih kena agak-agak macet ya. Soalnya biasanya kalau hujan tuh suka macet. Hati-hati di jalan loh, semoga cepat sampai di tujuannya, sampai di rumah, bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Hari Jumat loh ini loh, kita ada episode yang seru-seru kalau hari Jumat. Kebetulan hari ini kita tuh acaranya ada 2 kali, jam 4 dan jam 5. Nah, untuk jam 4 ini saya akan kedatangan sahabat PSW yang juga sahabatnya saya, sahabatnya Mariska, Ajeng Raffiando. Aduh, kayaknya semua orang ini deh udah excited deh mau ngobrol sama Ajeng ya. Soalnya seperti kita tahu, Ajeng ini adalah pekerjaannya psikolog, tapi juga mungkin public figure ya, karena banyak berada di acara-acara atau event-event yang banyak bertemu dengan masyarakat luas. Jadi kayaknya kepo dan seru dan udah nunggu ya mau ngobrol sama Ajeng, dan pengen tahu nih sebenarnya Ajeng sekarang nih kalau lagi zaman pandemi seperti ini gimana. Soalnya Ajeng nih kegiatannya banyak banget dan biasanya Ajeng ini pasti selalu punya cerita-cerita seru. Jadi hari ini kita nungguin narasumber kita ya, Ajeng Raffiando, untuk bergabung di Sahabat PSW. Ini sore-sore nih Sahabat PSW, kalau yang udah gloomy-gloomy gini biasanya nih baper nih bawaannya nih. Kalau yang lagi inget sama mantan pacar, atau yang inget-inget lagi punya masalah nih, cicilan belum lunas misalnya. Aduh, bercanda ya Sahabat PSW, mikirin anak-anak yang mau ujian, pekerjaan setumpuk, di rumah masih berantakan, jangan baper ya. Pokoknya hari ini kita seru-seruan sama Ajeng Raffiando, dilarang baper, dilarang gloomy-gloomy, kita mau happy-happy. Ajeng, mana nih Ajeng? Apakah sudah terkoneksi ya sama kita? Kayaknya udah tinggal menunggu koneksi internet nih. Ajeng sebentar lagi akan terkoneksi dengan kita. Sore ini kita spesial nih. Jadi jam 4 sahabat PSW yang akan datang di acara IG Live PSW Antasari Hotel adalah Ajeng Raffiando. Nanti jam 5 ada surprise nih. Kita jarang-jarang nih biasanya episode yang back to back hari ini. Buat sahabat PSW, Jumat sore kita kasih yang super spesial. Kita punya 2 edisi yang back to back. Jadi jangan kemana-mana ya sore ini. Setelah selesai dengan Ajeng Raffiando, kita punya tamu lain nanti ya di akhir acara. Nggak boleh kasih tahu sekarang, nanti saya kasih tahu tamu sahabat PSW yang nggak kalah serunya dengan Ajeng Raffiando. Jadi hari ini di booking ya sahabat PSW ya, dari jam 4 sampai jam 6 kita akan seru-seruan ngobrol. Sahabat PSW nih, saya kepikiran nih kalau lagi sore-sore gini. Sahabat PSW yang di rumah, sahabat PSW yang di rumah nih, udah kepikir nih nanti malam mau makan apa, atau lagi udara dingin kayak gini mau coba-coba di dapur nih, bikin makanan kecil, mau coba-coba bikin yang anget-anget, yang berkuah-kuah. Mungkin ini waktunya loh untuk coba-coba resep, coba-coba lihat di Google, coba-coba lihat di resep-resep yang sederhana. Mungkin pas lagi hujan-hujan kayak gini cocok nih, soalnya pasti biasanya kalau lagi hujan-hujan gini lapar juga atau enggak ya. Nih Ajeng sudah terkoneksi nih. Halo Ajeng, ada di mana? Ajeng. Gua udah ngalor ngidul sama sahabat PSW, udah ngajak mau makan sore-sore. Bu Ajeng mau makan apa Bu Ajeng? Aduh, Jeng. Iya, kalau gue cuma enak sama enak banget, Jeng. Gak ada yang lain ya. Semua enak kalau sama gue. Jeng, apa kabar? Sehat. Kamu selalu terlihat berseri, padahal Ajeng itu meetingnya banyak. Aku tahu kamu meetingnya banyak. Tapi selalu sumringah dan tidak terlihat lelah kayaknya ya. Bu Ajeng, gitu. Kenapa kamu energinya nggak habis-habis? Coba kamu itu dong, transfer energi dong ke sini dong. Transfer ya energi. Ya. Lempar, gua tangkep ya Jeng. Jeng, ini udah banyak pertanyaan buat Ajeng sore ini yang harus dijawab. Aduh, kelihatan gak nih ya pertanyaannya? Kayaknya harus agak mundur dikit, gak kelihatan. Bentar, Jeng. Semua orang tuh udah hafal banget ya. Kalau Bu Ajeng ini pasti ada di acara-acara yang seru-seru. Pokoknya psikolog kondang. Lu pasti kondangan. Iya bener, kondangan ya.
Jeng kalau kalau lu ya, gua kebayangnya ya, seperti judul teaser kita hari ini nih. Kalau semua orang curhatnya sama lu, ya, which is Ibu Ajeng Rafiado, termasuk saya juga yang curhat sama Ibu Ajeng Rafiado. Terus giliran kalau lo yang mau curhat sama siapa? Soalnya semua orang curhatnya sama lo. Aduh, itu judulnya Aduh, menarik tuh. Kemarin sampai menarik waktu ya. apa dikasih tahu, oke, ini judulnya nih bener nih. Tapi semua orang itu bertanya-tanya loh, kalau Bu Ajeng ini adalah keranjang sampah semua orang, Bu Ajeng mau buang sampah kemana gitu, bingung kan, makanya lu kalau curhat sama siapa jadinya? Dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi ya, dikembalikan ke bumi ya, baiklah. Jeng gini, ini pertanyaan beneran. Kalau profesi ya, lu kan psikolog kan, berarti kan hati harus sebuah samudra dong ya, Bo ya, namanya juga psikolog gitu kan. Pengen tahu aja, pernah ketemu nggak sih klien yang super ngeyel? Jadi lu kasih tahu apa nggak diikutin, tapi dia nanya lagi, terus diberi arahan pengertian itu, oh my god, gitu lu sampai ini kayaknya gue capek nih. Tapi kan lu tuh harus nurturing ya, maksudnya tetap sabar dan tetap maksudnya bisa ketawa-ketawa kayak gini, tapi kadang kan mungkin ada pengalaman juga lu sampai ini gimana ya ngeyel banget. Kalau kayak gitu gimana? Tetap profesional, nggak bisa. Tetap profesional, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Sabar katanya bikin kesel, ya kan? Iya. Tapi enggak sih, kalau sama klien, memang kan karakter klien beda-beda. Ada juga yang memang susah dikasih pengertian, ngeyel terus juga nggak cuma satu dua, banyak gitu kan. Oh banyak ya Bu Ajeng ya, iya. Minta pembenaran juga. Iya. Tapi yang mau gini, kebanyakan orang tuh kalau udah ke psikolog ya, kalau di Indonesia sih ya, sebetulnya memang karena sudah merasa butuh bantuan. Beda nih kalau di luar kan biasa ya, orang ke psikolog itu hal yang normal aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau di Indonesia sebetulnya orang ketemu psikolog itu jelas sudah pasti dia merasa sudah buntu ya, udah nggak jalan keluar gitu, butuh bantuan banget. Jadi ya biasanya mereka memang memanfaatkan itu dengan baik ya gitu, maksudnya oke, kalau misalnya udah lagi sesi konseling gitu tuh lebih banyak sih yang juga paham bahwa kebutuhannya sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi harus tetap profesional ya, tetap bisa profesional, nggak boleh tetap senyum kayak gini loh. Tetap senyum, iya. Aduh, ini kayaknya inspirasi loh buat sahabat PSW loh tuh, Bu Ajeng yang istilahnya ini udah memendam ya, tadi buang ke bumi ya Bu Ajeng ya. Jadi buat sahabat PSW yang baper-baper sama klien atau sama siapapun ya yang berhubungan, bisa di pekerjaan, bisa di lingkungan, jangan baper ya Jeng ya, tetap senyum. Tetap senyumin aja, disenyumin aja. Senyumin aja. Ya kan? Ya oke. Take note ya, senyumin aja ya Jen. Senyumin aja. Soalnya Jen kalau lagi di rumah gini itu kadang-kadang faktor boring, faktor mungkin ngerasa kayaknya kan uncertain dan segala macam itu mengaduk emosi juga kan Jen. Jadi kadang kalau ketemu yang nyebelin itu agak sumbu pendek ya, jadi kurang sabar gitu. Tapi kalau kata Ajeng, senyumin aja semua ya. Jadi apapun masalahnya, senyumin aja dulu ya. Pokoknya harus profesional. Siap. Profesional. Dicatat. Soalnya suka lupa Jen. Ntar lupa nih, dibuka dulu contekannya. Tapi kan gini ya, lu tuh kan setiap hari kan dengerin permasalahan orang, ya nggak sih? Iya pastinya ya sama pekerjaannya gitu kan. Ya, ibaratnya minyak di dalam gelas berisi air gitu kan. Suatu hari akan terdorong keluar karena luber ya jaga. Overload. Lu ini nggak sih membatasi nggak sih? Jadi misalnya nih lu sehari misalnya udah ada berapa gitu ya sesi konseling, terus lu mikir, aduh kayaknya gue ini dulu deh, stop dulu deh, gila ya, maksudnya ini blueber banget gitu. Lu begitu nggak sih? Gue batasin lah untuk kewarasan diri sendiri lah istilahnya ya, maksudnya jangan overload juga gitu. Yes, itu harus, nggak mungkin juga harus, sih Des kalau misalnya nih terus terang ya di masa pandemi ini klienku meningkat signifikan gitu. Oh gitu ya? Iya mungkin 3 kali lipat ya gitu, maksudnya dibanding 3 kali lipat dibanding sebelum pandemi gitu, dan semuanya need help, maksudnya bukan kasus yang biasa-biasa aja, tapi kasus yang cukup berat gitu, karena memang udah sampai pada tahap pada nggak tahan ya gitu, dari stres berat, ada yang depresi, ada yang gangguan kecemasan, itu banyak banget. Anxiety gitu. Itu jadinya
kita bisa lihat kondisinya memang butuh bantuan, dan sebetulnya kita harus lihat lagi sih kembali ke dalamnya dirinya kita. Sebenarnya kalau aku pribadi sih sebagai psikolog, tentunya aku punya belief bahwa memang aku pengen bantuin orang loh di sini gitu, bukannya cuma apa istilahnya, oh karena lulusan psikologi terus praktek gitu kan, nggak juga gitu, tapi karena Iya. ada Pengen beliefnya bantuin tadi juga ya? gitu kan, pengen bantuin. Iya. Nah, tapi harus juga kita ngukur kapasitas diri gitu. Iya, Kapasitasnya iya sampai berapa benar-benar. nih dalam sehari? Misalnya nih udah 4-5 orang sehari, wah itu udah asik ya. Overload ya. Udah berasap ya, Jen. Gitu. Perlu Iya, disiram benar-benar. nih, disiram pakai air. Iya, benar. Disemprot Yamato gitu ya, biar padamnya. Iya, karena mungkin gini, relevansinya ya, kalau sahabat PSW yang di rumah ya, mungkin dengan profesi yang lain gitu, Jeng. Ini kan kalau tadi lu bilang meningkat 3 kali lipat, mungkin ada bidang-bidang pekerjaan yang lain yang mungkin mirip sama Ajeng pada saat pandemi ini, istilahnya malah demand-nya naik, atau misalnya meeting-meeting atau apa itu jadi kayak lebih frequent. Mungkin tadi benar Ajeng bilang harus ngerti kapasitas diri, soalnya kalau enggak itu ya Jeng penat, dan mungkin juga jadinya kreativitas tidak mengalir, terus hasilnya juga jadi kurang baik ya kalau dipaksain ya. Pasti. Jadi keywordnya harus tahu kapasitas diri sendiri ya. Ojo ngoyo gitu ya Jeng. Siap. Enggak boleh. Oke, gitu. dicatat. Jeng, lu kan super sibuk ya. Terbukti hari ini tadi kita telepon-teleponan aja rempong ya Jeng ya. Udah super, tapi saya tetap dipentingin loh sama Bu Ajeng. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Kayaknya ya kalau buat Ajeng ya 24 jam itu kurang ya Jeng. Bener nggak? Kadang-kadang lu merasa begitu. Kadang-kadang sih lumayan. Karena kalau dulu kan kita terbatas ya, misalnya nih. Kalau dulu aku nggak terima tuh klien yang sampai malam banget tuh, nggak. Sekarang kadang-kadang kan mau nggak mau, bahkan ada yang di luar nih, Des gitu, maksudnya nggak cuma di Jakarta. Yang jarak jauh banget ya, di luar Jakarta juga gitu kan. Jadi mau nggak mau kan kita harus nyesuaiin waktu. Nah, iya, time difference ya, gimana ya, Bo? Time difference ya. Iya, cuman kasihan juga gitu, emang butuh. Iya, mesti ditolongin. Benar. Jadi emang harus pinter-pinter ngukur, harus dan pinter-pinter. Ya udah, pas waktu malam tuh betul-betul kita harus bisa melepaskan itu semua gitu. Maksudnya ya udah ditutup dulu ya gitu. Iya bener ya. Kiosnya ditutup Sambung dulu lagi. ya gitu. Warung ya tutup dulu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman PSW mungkin ada juga yang kasusnya belum psikolog, tapi psikolog gadungan itu ya, kayak kemarin. Itu makanya kayak teaser kita kan, kamu merasa psikolog gadungan nggak? Kalau jam 2 pagi ditelepon temennya curhat nangis-nangis, misalnya masalah percintaan ya. Sebenarnya udah menjadi psikolog gadungan tuh jam 2 pagi harus mecahin masalah orang, gimana itu? Tapi kalau psikolog beneran nggak mau tuh. Nggak mau ya? Ada jamnya ya. Aduh. Yang ada istirahat tuh gitu. Bener. Balik lagi nih, misalnya kan ada beberapa kondisi di mana mungkin belum bisa ke psikolog atau merasa belum sampai butuh ketemu sama profesional lah gitu ya. Tapi ada kondisi juga teman-teman, aduh udah sumpek banget nih hati gitu, kayaknya butuh deh gitu, butuh tempat buat curhat, butuh tempat buat ngobrolin yang enak. Nah, ini juga ada tipsnya, bahwa satu nih, kalau kita cerita sama seseorang, ya orang dekat kita, support system kita lah gitu ya, harus ingat kapabilitasnya gimana, dalam artian nih orangnya lagi capable apa enggak, karena ya bukan profesinya. Belum tentu loh dia lagi capable buat dengerin ceritanya kita, unek-uneknya kita. Betul. Different lah gitu dengan kalau dari sisi aku sebagai psikolog kan memang itu profesinya. Pekerjaan. Gitu. Iya, oke. Itu satu kapabilitasnya. Terus udah gitu yang kedua, apakah memang gini nih, kalau misalnya psikolog sebetulnya kan dituntut untuk profesional, berarti harus objektif ya gitu. Yes, nah, betul. Kalau teman kadang-kadang suka subjektif gitu kan, suka iya benar. Enggak lah, dia emang nggak benar ya gitu kan. Iya, benar-benar taking side ya. Jadi kurang bisa menjaga objektivitas. Iya, setuju. Terus kadang-kadang judgement nggak gitu, maksudnya kadang-kadang tanpa disadari agak menghakimi atau bikin sesuatu yang kadang ya kembali lagi sih, masalah si kapabilitasnya tadi tuh termasuk satu, dia siap apa enggak untuk kita curhatin, nomor dua ya tadi bisa subjektif atau enggak juga gitu.
Ya Iya, kan? iya, iya. Kalau misalnya Iya, enggak yang ada, setuju. nah terus kondisi moodnya nih itu juga pengaruh. Misalnya Iya, iya, iya. dia juga lagi sumpek, lagi enek, terus kita kasih tuh. Yang ada, gimana tuh bisa mengganggu Iya, benar, benar, relationship-nya benar. gitu kan. Iya, malah jadi nggak enak ya. Benar, benar, benar. Setuju, setuju. Iya, Sama iya, sih iya, iya. gitu, tetap kita harus bisa menjadi seseorang yang ya lihat dulu deh teman kita juga kondisinya kayak apa sih gitu. Lagi Pasangan gimana juga. ya? Oh Pasangan iya, kan benar, benar. suka main Harus lihat moodnya dikasih juga curhat terus tuh. kan gitu. Iya, Nah, nanti lama-lama dia pasang earphone kayak apalagi. gini ya, Jeng, yang nggak mau dengerin ya. Pakai earphone aja ya. Udah katanya gitu. Udah capek ya. Gitu ya. Tapi nggak Nonton didengerin bola, ya, Bo. ya kan? Ya bener, bener. Nonton bola. Iya. Ini kayaknya ini ya reality bites ya kayaknya. Jeng, ini sore ini rame banget loh. Ada Tata, halo Tata. Ada Leta, hai Leta. Ada Mira, ada Mas Maldini. Aduh, rame banget deh hari ini. Kayaknya semua nih mau menyimak nih. Ada Mbak Astrid, ada Mas Wintur, ada Rachel. Hai Rachel. Rame nih. Dia mau tahu soalnya Bu Ajeng buang sampah kemana katanya. Mau diikutin. Aduh, ya ampun. Dikembalikan ke bumi. Jeng, dikembalikan ke bumi. Lo tuh ya kalau pagi-pagi ya dengan lu serempong ini ya, tadi naik 3 kali lipat lah ya ceritanya signifikan ya, si sesi konseling lo. Enggak, penasaran aja lu kalau pagi mandinya jam berapa sih? Soalnya gini, kenapa nanya kayak gitu? Lu kan kalau sesi konseling nggak mungkin dong, Bo, matiin video, kan mau lihat mukanya lu kan. Jadi nggak mungkin dong tampil dengan baru bangun muka pasti kan lu pasti harus presentable. Nah, lo pagi itu jam berapa start mulai mandi, mulai dari kalau itu sih sebenarnya tergantung ya, dalam artian kalau memang ada klien pagi nih misalnya jam 8, ya udah pasti jam 7 aku udah ready Udah lah siap. gitu. Maksudnya udah mandi, udah segala macem, sarapan gitu. Udah tuh. Soalnya kan kita butuh energi juga buat jadi good listener kan. Nah, ini Iya dia nih dong, faktor jadi iya good dong. listener kan nggak bisa kalau kita sendiri lapar Cin gitu ya. Iya bener, jangan Ya dong. ada, Kalau lapar kita galak nanti ya, kurang sabar ya kalau lapar ya. Aduh, iya bener-bener bener. Siap-siap Iya, sih iya. pasti tergantung ini juga sih. Maksudnya ada kalanya kalau masih nanti jam 10 segala macem ya udah agak santai aja gitu, diatur aja sih. Iya. Iya, iya. Tapi secara psikologi, lu percaya nggak sih bahwa sebenarnya berpenampilan yang menarik ya atau presentable gitu, itu bangun mood juga nggak? Jadi kalau lu iya kan, kalau lu istilahnya ngerasa lebih cantik atau lu ngerasa maksudnya lebih tampil menarik gitu ya, itu membangun mood tuh nggak sih? Jadi kalau misalnya tadi lu bilang harus siap tuh ketemu klien, salah satunya harus makan dulu ya. Tapi itu ngebangun mood nggak kalau soal penampilan? Jelas dong, ngebangun banget. Ngebangun mood ya? Kalau saya pribadi ya, maksudnya kalau aku tuh pribadi emang seneng sih, maksudnya oke, ya kita siap itu secara fisik sama mental ya gitu. Jadi memang ya pasti harus dua-duanya ya. Iya, dandan iya gitu, walaupun nggak kayak sekarang ya, karena ini udah berbeda. Dari pagi udah macam-macam nih gitu. Tapi masih tetap segar loh. Mungkin key-nya Ajeng tuh suka ketawa, jadi makanya segar terus. Jeng, ada yang nyari lo nih. If I'm not mistaken, kayaknya gue tahu Ajeng deh, out of topic dari Tata Baskoro. Ayo, teman di mana tuh? Ada teman di mana? Ayo, coba ini disingkapkan rahasianya, teman di mana? Gue mau gedein mukanya nggak berani nih, soalnya ntar hilang. Iya. Ada di mana? Ngaku aja. Nanti ya sesi setelah ini ya pengakuan ya. Jeng, ini ada yang nanya Jeng. Pertanyaan yang agak bukan out of topic tapi agak berbeda ya. Tadi kan kita cerita-cerita soal profesi lo. Kita mau nanya Bu Ajeng. Karena Ajeng ini rambutnya panjang, terus kayaknya ayu gitu ya, wanita sesungguhnya. Tapi ada yang mau nanya, kalau kita keluarin urakan meter. Pengen tahu seurakan apa lo? Misalnya kalau kita ngintip nih di rumah, lu lagi mandi gitu, jangan-jangan lu tuh kalau nyanyi-nyanyi lagunya tuh lagu-lagu Metallica atau rock gitu ya? Enggak, tapi sukanya naik pohon mangga kalau dulu. Lu suka naik pohon mangga? Serius, Jen? Emang bisa manjat? Bisa banget, serius. Kayaknya mencurigakan, kayaknya kalau bentuknya kayak Ajeng gini kan. Ya. Gaya-gayanya enggak ya?
Tapi lu Beneran, maksudnya serius. ini apa namanya kalau kita keluarkan urakan meter atau misalnya yang apa ya kalau di psikologi gue nggak tahu deh namanya. Maksudnya kayaknya berbeda ya Lebih dengan tomboy kepribadian gitu yang ya. kita lebih ke arah tomboy. Lu juga kayak gitu. Maksudnya lu juga suka naik pohon, lu suka aktivitas yang Senang. senang, aktivitas Serius. fisik dan segala. Heeh. Oke. Kalau naik pohon Oke. suka, tapi kalau olahraga sebetulnya nggak terlalu. Aku Kita makan aja ya, Jeng ya. Makan aja ya, Jeng ya. olahraganya ngunyah ya. Olahraga ngunyah itu olahraga juga loh sebenarnya gue. Tuh kan seneng deh kalau sama Ajeng tuh ketawa terus. Berarti sebenarnya harus lebih banyak ketawa kayak Ajeng biar Bener, awet muda. ayo kita ketawa Dan aja seger. gitu kan. Iya, siap. Tapi lu punya yang ekstrim-ekstrim gitu nggak? Yang ke arah tomboy-tomboy gitu, hobi-hobi yang kalau tadi kan mungkin olahraga enggak, tapi selain si naik pohon itu lu punya something yang we don't know about Ajeng Raffiando. Ternyata dia begitu juga. Oke. Bisa naik Kalau pohon aku ternyata. sih bukan naik pohon ya, tapi aku tuh suka banget komik silap kalau dulu. Suka komik? Oh, Iya, itu Cynthia cinta Yaplu. banget. Kopiho, Nah, yang Kopiho. gitu-gitu. Buddha, cie. Oh, Tapak Buddha. Oh iya, ya ampun. Ini nggak nyangka loh, Jeng. Serius tuh suka komik silat. Beneran. Tapi lu bisa bela diri? Bisa bela diri? Bela diri sendiri pakai ngobrol bisa. Gitu ya. Aduh, Iya. Ajeng. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. sekarang nih lagi tiap minggu rutin aku yoga Qigong namanya. Oh, Jadi oke. yoga tapi pakai chia, ada Keren Shaolin tuh, juga keren tuh. gitu. Oh, jadi hati-hati ya. Nanti gue bisa kedorong nih sama Bu Oh. Ajeng nih dari jarak 2 meter ya. Hati-hati. Dikumpulkan energi-energinya loh. Energi. Aduh, kita jadi ngelantur nih, Jeng. Jeng, ini nanya lagi soal keranjang sampah. Balik ke arah profesi lo. Merupakan keranjang sampah orang katanya, alias dengerin masalah orang terus. Nah, lu tuh tadi belum jawab. Lu kan tadi bilang buang ke bumi. Gua nggak percaya buang ke bumi. Lu punya nggak sih cara mengosongkan keranjang lu? Gua nggak percaya itu buang ke bumi ya. Itu hoax kayaknya. Kalau lu mau kosongin keranjang lu nih, gimana? Misalnya lu butuh me time yang benar-benar recharge lu, atau lu punya cara sendiri pada saat lu nya udah penuh, lu ngapain? Gitu. Oke. Jadi gini, ini pertanyaan sejuta umat sih sebetulnya ya. Maksudnya Oh, pertanyaan sudah. Termasuk saya juga loh yang bertanya loh. Gimana sih gitu? Apalagi kalau mengingat sekarang jadwal konselingnya padat banget. Iya, Beneran deh, sampai iya. bingung deh gitu. Betul. Maksudnya baginya gimana. Terus kadang-kadang kalau klien udah keterusan nih, kadang-kadang susah nyetopnya, sementara udah berikut udah ada lagi gitu kan. Iya. Asal Gimana ya dong? gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya kalau aku sih kasih jeda sedikit, misalnya 15 menit aja sebetulnya cukup sih gitu. 15 menit itu biasanya kan gini, kita sekarang kondisinya karena pandemi kan di ruangan terus ya, gitu di kamar terus. Betul. Jadi betul. upayakan dalam jangka waktu cuma 15 menit ataupun setengah jam itu kita keluar dari kamar, lihat sesuatu yang ijo-ijo gitu ya, maksudnya yang bikin happy gitu ya, bikin senang. Iya. Kebetulan di rumah lagi ada kucing, dilus-lus aja kucingnya gitu ya. Sama kalau aku sih minum itu sangat membantu. Jadi kayak kita diguyur gitu. Jadi kayaknya oke, yang ini udah diguyur aja dulu gitu ya. Nanti next kita ada lagi kan gitu. Sama lah kayak kehidupan ya. Kehidupan kan gitu ya gitu. Iya. Setuju. Di flash dulu ya, Jeng. Jadi tadi good point banget tuh dari Ajeng. Mungkin sahabat PSW juga yang ngalamin hal yang sama. Mungkin mostly kan mengalami hal yang sama ya, karena semua orang kan di rumah saja ya. Kita masih setia di rumah saja. Mungkin itu good point juga tuh untuk istilahnya dalam tanda kutip distract ya. Kita cari fresh air kalau tadi Ajeng kan keluar. Terus misalnya mungkin bisa cari yang kita seneng ya. Kalau Ajeng suka sama kucing, sahabat PSW mungkin bisa melakukan hal lain yang emang mereka seneng. Misalnya nyanyi-nyanyi atau apalah. Boleh. Misalnya kalau bisa aku sama buka aplikasi kartun. Lucu amat. Semangat. Lucu amat. 15 menit cukup gitu kan. Iya. Jadi benar-benar gitu. kayak itu ya, Jeng, kayak di charge ya, kayak handphone dicolokin dulu baterainya biar nggak habis ya. Sebentar aja gitu. Nggak Sebentar apa-apa aja. kok, gitu. Nggak perlu waktu lama ya, Jeng. Sebenarnya 15 menit cukup ya. Tapi harus yang quality ya. Jadi yang emang menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati kita, terus kita juga menyadari kondisi kita saat itu gimana. Karena banyak orang tuh nggak sadar loh, dia misalnya lagi emosi lah, tiba-tiba senggol bacok lah, lagi apa. Sebetulnya banyak orang itu
belum sampai pada tahap sadar kondisi dirinya saat itu. Karena kita seringkali tuh terjebak sama rutinitas. Dalam artian misalnya gini nih, terutama nih buat yang working mom atau working pokoknya para pekerja nih ya. Misalnya kan sekarang semuanya Zoom terus ya. Iya, betul. Kerja terus, meeting terus, nggak kelar-kelar gitu. Nah, sebetulnya di saat-saat seperti itu kita harus ngambil jeda. Contohnya nih, misalnya nih ada rumusannya katanya 20-20-20. Jadi 20 menit kita 20 menit kita Zoom meeting, harusnya kita mengalihkan pandangan kita kan kalau ini kan di layar mulu ya ngeliatin mulu gitu. Nah, itu setelah 20 menit harusnya kita pindahin pandangan mata kita ke sesuatu, entah misalnya ada kaktus lah di kamar atau ada maksudnya kalau aku sih dapat privilege di sebelah kiriku ini ada halaman, jadi begitu ini langsung aja lihat ke sini gitu ya, udah hijau-hijau ya. Ya, balik lagi hijau-hijau dan bisa dipetik ya kalau bisa. Iya. Terus abis itu setelah 20 detik aja, kemudian kita boleh tuh kerja lagi gitu. Nah, nanti waktu jeda yang agak panjang, misalnya setelah 1 jam nih kerja, kemudian kan biasanya ada jeda mungkin sekitar 15 menitan, kita keluar lihat tuh pandangannya 20 meter, kira-kira kita ngeliat apa sih gitu. Kalau aku misalnya di rumah ada balkon, ada apa, tuh boleh tuh teman-teman sahabat PSW itu kalau misalnya mau lihat deh gitu, yang agak jauh gitu, supaya matanya juga istirahat, kitanya juga nggak cuman ke layar terus. Ini soalnya terus terang banyak banget rekan-rekan kalau yang misalnya kantoran tuh bisa sampai 10 jam loh di depan Zoom ya, di depan gitu, layar maksudnya. Benar, itu ini banget loh, sebetulnya sangat melelahkan. Jadi balik lagi ke tempat sampahnya ya gitu. Kalau tempat sampahnya kan ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau tadi kita bicara jangka pendeknya udah gitu aja gitu kan. Toh namanya hidup, masalah akan ada terus ya gitu. Nextnya adalah ketika kita bisa jadi selama ini kalau mengalami stres kan kita ada namanya coping behavior. Coping behavior itu adalah apakah kita saat mengalami stres itu kita bisa melakukan suatu tindakan, gelap, maaf. Melakukan suatu tindakan tertentu yang terkait dengan proses mengelola diri agar sejalan dan bisa jadi sesuatu yang belum mengatasi mungkin ya, maksudnya jadi gini deh, kayak coping behavior-nya kalau aku pribadi ya udah tadi misalnya udah buka aplikasi kartun aja udah seneng gitu ya, udah bisa nih selesai. Atau kalau misalnya zaman dulu nih sebelum pandemi rasanya udah ini di pop up di pikiran, berarti nanti nih 2 bulan lagi mau pergi kemana gitu, karena terus terang I love traveling so much gitu ya, maksudnya aku suka banget traveling, jadinya udah ada tuh 2 bulan target lagi ya, pergi deh gitu ya. Walaupun nggak juga sih, nggak target, pokoknya bisa tiba-tiba cus aja pergi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kondisinya sekarang kan itu nggak bisa ya kadang-kadang dilakukan. Apa yang kita dulu bisa kerjakan mungkin sekarang sangat terbatas gitu. Jadi si coping tadi, si proses mengelola diri agar sejalan dengan berbagai situasi sulit yang dihadapi, ternyata sekarang nggak efektif gitu loh. Berarti harus apa nih gitu? Harus kita melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi itu beda dengan si coping, karena kalau adaptasi itu pasti sudah ada perubahan. Proses mengubah sesuatu agar sesuai dengan kondisi-kondisi yang berlainan gitu. Nah ini nih kadang-kadang orang belum tentu bisa acceptance dengan kondisi tadi. Makanya jadinya stres lagi gitu loh. Kan sebetulnya si coping tadi diupayakan supaya kita nggak stres. Nah kalau ternyata selama kita masih berangan-angan nih gitu ya, misalnya kayak tadi aku bilang traveling, aduh nggak bakal bisa dong gitu, ya ampun mau ke luar kota aja susah sekarang gitu, harus rapid test lah, apalah itulah gitu, kayaknya jadi udah melenturkan, udah deh mendingan gak usah deh gitu ya, jalan-jalan keluar kota gitu kan ya. Berarti apa nih, kalau copingnya udah nggak bisa berarti adaptasi. Kalau aku pribadi sih contohnya misalnya kalau dulu deh, sekarang diturunin deh ekspektasinya kita. Ekspektasinya kemana nih gitu. Kalau aku sih jadinya ya udah deh, setiap minggu itu ke supermarket aja udah bahagia. Dalam artian jangan ke supermarket yang sama aja gitu. Maksudnya pindah-pindah aja tuh supermarket. Nah itu kan tergantung kitanya ya. Kita mau kreatif nggak tuh menyikapi kondisinya, gimana caranya. Kemudian pada akhirnya dengan kita melakukan adaptasi yang baik,
yang positif, tentunya kita akan sampai pada namanya resiliensi. Resiliensi ini Iya. lagi hits banget nih di kalangan Iya, psikolog. Ini benar-benar nih resiliensi itu lagi digaung-gaungkan, karena resiliensi Iya, iya. ini adalah kemampuan untuk mengendalikan keadaan agar tetap berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Makanya bisa senyum terus nih kayak gini. Oh, ternyata itu ya rahasianya ya, udah ketahuan ya hari ini ya. Tapi bener loh Jeng, soalnya kan kalau tadi lu ngomong adaptation ya. Sekarang Yes. ini kan kita survival mode dong, survival mode loh sebenarnya. Jadi memang kalau orang bijak kan bilang ya adaptation itu the key of surviving, karena memang nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Kayak tadi Ajeng bilang, kita manage expectation loh, jangan terlalu tinggi ya, jangan halu ya Jeng ya, mau kemana nggak bisa. End up-nya cuma ke supermarket ya Jeng ya, ya udah. Tapi gue seneng banget. Iya, gue seneng banget tadi yang lu bilang. Sebenarnya kan kita bisa kreatif, kenapa enggak? Kalau misalnya kita bosen, mungkin perginya ke tempat yang berbeda, supermarketnya gitu kan. Sementara ini mungkin belum bisa liburan dulu. Jadi sebenarnya balik ke diri kita sendiri ya. Tadi mau dipandangnya seperti apa, mau jadinya positif, kita yang nentuin sih sebenarnya ya. Kalau memang mau jadi energinya positif, kita mungkin menambahkan creativity di situ supaya ke kitanya juga enak, happy juga, dan nggak bosen gitu kan. Karena memang emosi naik turun Bu Ajeng, termasuk saya juga. Up and down. Aduh, makanya nih kita ngobrol-ngobrol di Sahabat PSW ini sebenarnya sebagai salah satu upaya juga untuk kita sama-sama saling ngobrol. Karena memang kalau dari tamu-tamu yang sebelum-sebelumnya nih Sahabat PSW ada beberapa kali disebut sebenarnya kalau ada teman itu semua jadi beda. Begitu ada teman dan ada ibaratnya benang merah ya sama temen gitu ya, merasakan hal yang sama, terus juga berusaha cari ada passionnya, moodnya juga sama-sama, kita banyak ngobrol sama orang, itu akan different. Karena begitu ngerasa lonely, katanya nih, kata sahabat-sahabat PSW yang sebelum-sebelumnya, episode yang sebelumnya, itu langsung ngerasa down. Karena jadinya kayak sendirian menghadapi sesuatu yang sangat berat. Jadi pressure-nya itu kayak too pressurized gitu ya. Kalau daging pressurized enak ya, jadi empuk ya, Bu. Tapi kalau orang jangan ya. Kalau pressurized nanti jadi stres. Benar. Jadi gue seneng banget tuh tadi yang lu bilang itu soal resilience, karena emang kita nggak bisa maksa ya. Kalau tadi mau tetap dengan kondisi yang bukan ideal, kita mau coping gitu, emang lagi nggak bisa kok. Jadi sekarang harus disesuaikan sama kondisi aja, lagi kayak gini gitu ya. Bener. Ya udah, bisanya apa nih sekarang gitu. Jadi kalau menetapkan tujuan itu yang realistis, sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi jangan misalnya gini, jadi kebayang-bayang aja misalnya, aduh kan harusnya nih target marketingnya bisa sekian gitu. Gimana situasi dan kondisinya kan nggak kondusif gitu. So, turunin dong ekspektasinya. Manage expectation ya. Supaya nggak kecewa, supaya nggak jadi frustasi. Itu yang susah kalau misalnya orang yang udah netepin seperti apa, kemudian dia nggak luas ya, maksudnya kan ada nih beberapa orang yang kaku ya, maksudnya pokoknya harus gitu, nggak mau kalau misalnya nggak kayak gitu. Nah itu biasanya jadinya dia untuk turunin kan jadi susah nih gitu, memutuskan kayak gini deh, kayak harapannya bahwa kan harusnya nih nanti kan ada beberapa orang yang planning banget ya, maksudnya udah. Itu gue loh planning banget loh, Jeng. Gue planning banget. Cuma tadi bener lu bilang kalau nggak luas itu nangis karena bener-bener menghadapi realita yang nggak sesuai sama expectation kita. Itu nyesek lah gitu kan akhirnya. Nah kalau udah nyesek, mulai tuh tekanan-tekanan psikologisnya datang ke kita bahwa misalnya kok gitu sih, kok kamu nggak bisa sih. Kita jadi menekan diri kita sendiri dengan apa yang kita harapkan, dengan tujuan-tujuan hidup kita tadi. Nah, itu yang bikin pada akhirnya kita jadi, kok ya ampun, padahal cuma pengen kayak gitu aja nggak bisa ya, gitu. Kan banyak ya. Ini banyak misalnya sahabat-sahabat PSW yang mau menikah, coba kebayang nggak sih? Kalau mau menikah, sekarang kok nggak seperti dulu ya, gitu. Kalau dulu kan, wah tamu bisa banyak, terus saudara-saudara semua bisa diundang. Kayaknya kalau sekarang ya ampun, milihin 30 orang, gimana tuh caranya? Udah termasuk pengantin ya. Udah termasuk orang tua pengantin.
Jadi 28 ya. Jadi kurangin orang tua lagi, kurangin 4. Jadi tamunya cuma 24 sebenarnya. 24. Bingung Penghulu ya. jangan lupa. Penghulu 23. Ya Allah, jadi dikit 23. banget ya, Bo, tamunya ya. Iya, yang nyatet siapa? Hah? Iya bener. Aduh, akhirnya end up banyak yang dicoret ya jadinya ya, nggak bisa diundang. Gitu. Benar-benar, tapi benar banget sih karena memang apa namanya di kehidupan tuh kalau kita nggak manage expectation, ya maksudnya pandemi atau nggak pandemi ya, bener yang lo bilang. Jadinya itu bikin tekanan ke diri kita dan itu yang bikin nggak happy ya sebenarnya, Jeng. Benar. Kalau udah gitu biasanya sulit untuk bikin happy mind. Kita selalu jadinya harusnya bisa gini ya, harusnya bisa begitu. Ya harusnya, tapi siapa yang bilang harus kalau misalnya kitanya sendiri nggak bisa kan melakukan itu semua gitu. Betul, itu keyword tuh. Siapa yang bilang harus? Nggak ada loh yang bilang harus sebenarnya. Jadi kalau mengharuskan diri sendiri terus nggak bisa tercapai, berarti itu salahnya diri sendiri ya. Kenapa mengharuskan? Siapa yang bilang harus gitu? Siapa yang bilang harus? Kadang-kadang kita tuh kejam sama diri sendiri. Iya, setuju. Lebih daripada ibu kota, lebih daripada ibu tiri. Oh, lebih dari ibu tiri dan ibu kota ya. Jangan ya, jangan jadi ibu tiri, jangan jadi ibu kota. Iya benar tuh sahabat PSW yang Ajeng bilang tadi, keyword juga soal luas ya. Jadi memang nggak bisa tuh kalau nggak luas. Soalnya ternyata diperlukan banget ya dalam posisi sekarang survival mode, kita nggak luas dan nggak manage expectation tuh kayaknya akan banyak menyimpan kekecewaan, dan itu sebenarnya nggak baik untuk happy mind ya, nanti jadi nggak jadi happy mind. Nggak bisa, gimana mau happy? Kepikiran aja terus. Belum lagi kalau yang overthinking, nah juga nih, ya kan? Kalau gini gitu ya, aduh ribet deh pokoknya. Ya ampun. Iya, benar. Katanya apa? Pikirannya kayaknya capek deh, pengen istirahat dulu gitu kan? Iya, pas dulu ya, boleh ya. Aduh, Jeng, nih ada pertanyaan lagi katanya. Kepo, selalu kepo sama Bu Ajeng. Selalu dipandang sebagai pemegang solusi dari masalah atau misalnya yang membantu lah menemukan solusi lah ya. Tapi kan sebenarnya manusiawi juga, lo-nya punya masalah ya kan? Iya kan? Keluarga sama anak sama pasangan. Tapi gini, gue tuh sebenarnya pengen lo berbagi masalah lo sama anak-anak. Soalnya kan udah beranjak dewasa tuh, Jeng. Anak lo cewek kan? 2 kan? 2. 2 cewek beranjak remaja. Sudah mau beranjak dewasa. Nah, ini kan usia yang bikin sebenarnya orang tua itu deg-degan sebenarnya, betul kan? Deg-degan, ada deg-degannya. Nah, kalau lo nih, karena lo kan psikolog gitu ya, biasanya dealingnya emang human gitu kan, tapi begitu sama anak sendiri, seprofesional apa? Karena tahulah pasti tarik ulurnya itu setengah mati ya, jangan jungkir balik ya kalau anak remaja menuju dewasa. Gimana tuh? Boleh dong berbagi sama kita-kita. Oke, anakku 2, Audrey itu 19 tahun, Aurel sekarang 15 kuliah tahun. Ya? Berarti kuliah sama SMA? Sama SMA kelas 1. Nah, jadi kalau yang besar Audrey itu sebetulnya udah kayak temen ya gitu, maksudnya lumayan nih bisa dijadiin ya jadi sahabat juga sih sebetulnya kalau sama Audrey, karena udah umurannya kan udah ngerti lah, udah lebih dewasa gitu. Tapi kalau misalnya Aurel nih yang masih SMA, dan kebayang ya dalam kondisi kayak gini, harusnya kan masa SMA kan lagi seneng-senengnya gitu ya. Iya dong, lagi yang ngelayap ya kalau SMA ya harusnya gitu ya. Terus disuruh di rumah aja gimana ini? Suruh di rumah aja, terus teman-temannya juga nggak kenal beneran ya kan? Kenal doang. Orang baru satu, temennya baru doang ya, tapi ya udah gitu kan. Untungnya dari SMP yang sama jadinya lumayan nih gitu, ada beberapa temen yang satu inilah gitu, satu dari satu alumni SMP yang sama gitu kan. Ya udah lumayan tuh gitu, tapi tetap aja kan yang namanya anak SMA itu penuh dengan gejolak dan asal deh pokoknya ya gitu ya. Coba sepanjang kita nih sebagai orang tua tuh kadang-kadang udah cemas duluan ya, maksudnya belum kenapa-kenapa udah kepikiran, aduh nanti kalau anaknya gini gimana, aduh udah kayak gini. Nah itu bentar dulu deh, kita stop dulu. Sebetulnya jangan-jangan itu hanya ada di pikiran kita aja loh gitu, karena benar. Sulitnya itu bisa jadi ya karena pikirannya kita udah mikir yang macem-macem, kita oke nih belum terjadi tapi udah jauh banget mikirnya gitu ya. Jangan, sebaiknya itu ini nggak boleh masuk checklist nih kalau yang kayak gini gitu ya. Checklistnya apa sih kalau sama anak
SMA sama yang kuliah sebetulnya satu komunikasi pasti gitu. Gimana sih cara kita komunikasi sama mereka, dan sebetulnya lagi nih adalah ketika dari mereka masih kecil nih dari SD itu udah kita tanamin belum hal-hal yang menurut kita jadi pondasinya gitu. Iya, Itu iya, yang kadang-kadang orang tua suka jadi gini deh, misalnya masalah pacaran. Pacaran itu sebetulnya harusnya kita sudah edukasi dari SD. Oh, dari Makanya SD tuh aja? dari Ya ampun. SD Dari gitu. SD. Bukan waktu dia SMP dan waktu dia SMA. Enggak. Harusnya betul-betul waktu dia masih SD, kita udah tanemin tuh kira-kira Iya, misalnya iya. hubungan yang baik tuh sama pasangan kayak apa. Jangan lupa anak-anak kan contoh dari kita ya gitu. Iya, Boleh tuh iya. kita sharing sama anak-anak kita dulu waktu pacaran, mama papa gimana sih kayak gitu. Jangan waktu anaknya udah di SMP sama SMA yang lagi pengen pacaran nih, kalau misalnya masalah pacaran ya. Oke, Gitu. ya, 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 ya. Jadi nggak boleh ngedadak ya, Jeng. Jadi itu mesti Nggak ditanamkan boleh. dari, ya, 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 ya. Dari justru Oke, oke, malah oke. masih ini ya, maksudnya masih mereka berkembang lagi apa namanya pengen tahu, terus penasaran tentang sesuatu, belum pacaran sih waktu SD ya gitu, tapi banyak orang tua itu menunggu sampai waktu anaknya udah SMP SMA di mana mereka udah Baru susah buat diomongin dikasih ya. tahu. Kan udah susah Iya, tuh dikasih benar juga. tahu Benar, gitu. benar, benar. Harusnya pelan-pelan dari waktu masih usianya lebih muda ya. Karena Benar. supaya mereka juga udah ngerti dari nggak ujuk-ujuk gitu ya diomongin itu pas udah sekian lama dan mereka agak susah untuk nerima ya karena Benar. tiba-tiba gitu kan. Dan sama biasanya Setuju deh. kalau mereka udah deket sama orang, terus kita ngomong begitu, nah itu kan jadi sensi lagi tuh buat si anak ya kan? Iya, 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 Oh, benar, ini benar, mama benar, nih benar. ngomong karena gini, karena aku lagi deket sama si itu gitu kan, jadi ngomongnya Iya, begitu. iya, iya. Nah, jangan, sebaiknya itu udah dari SD ini. Jadi buat apa sahabat-sahabat PSW, kalau misalnya anaknya masih SD, nah ini dia nih saatnya untuk masukin Iya, ke iya, semula. iya, Gitu. iya, iya, bener dong. Jangan sampai terlambat ya. Soalnya kalau misalnya udah gede agak susah sih ya, Jeng, karena memang udah punya their own minds ya. Kayaknya kalau kita nggak ngasih tahu dari apa namanya mereka waktu masih lebih muda, mereka akan jadinya kayak kurang nerima ya, level acceptance-nya pasti mental gitu kan, Beda. karena tiba-tiba. Oke, Udah istilahnya mereka udah punya patokannya sendiri, dapat masukan dari teman-temannya, kan udah berpengaruh kan. Environment-nya dia akan lebih mempengaruhi waktu anak-anak kita sudah SMP dan SMA dibandingkan waktu masih SD gitu. Nah, itu masalah pacaran. Kalau misalnya masalah akademis juga tuh kadang-kadang kan banyak orang tua gitu wah pokoknya anaknya harus ajarin terus gitu. Sebetulnya nggak gitu juga sih gitu. Sebenarnya waktu anak kita itu udah kelas 3 SD, udah waktunya tuh kita mulai ngelepas anak kita, sehingga ketika mereka SMP, SMA udah jalan aja sendiri, kita nggak perlu harus ngingetin, udah urgent PR belum, udah wah ini capek banget. Jadi nggak bertanggung jawab ya, soalnya kan tidak diberi kepercayaan juga ya, berarti kalau nggak apa namanya dilepas ya. Jeng, ada yang nanya nih, Jeng. Nanya katanya ngelihat elu selalu tampil menarik dan kece. Cialah. Jeng, pernah nggak, Jeng? Elu lagi nggak pede banget. Misalnya ya, kalau yang nggak pede tuh biasanya kalau musuh perempuannya jerawat. Lagi lepek, rambutnya kulit kusam, terus kurang tidur gitu, mata sembat-sembat gimana gitu. Padahal tadi seperti lu bilang, lu kan harus presentable juga, namanya juga ketemu klien ya. Nggak mungkin ya matiin video ya Bu Ajeng ya. Nah, lu punya kiat nggak membangun mood dari dalam? Soalnya kadang kita lagi nggak dalam kondisi yang ideal ya kayak tadi gitu. Jadi lu lagi nggak banget deh, tapi kan nggak bisa. Lo bilang lo harus profesional. Nah, lo punya kiat nggak dari dalam untuk membangun mood supaya jadinya lo tidak terlarut sama kondisi yang lagi nggak enak gitu. Memang harus kita bisa setel mood kita sih gitu. Karena oh gitu ya, harus setel ya. Ada remote ya, Jeng ya? Ada remote. Ada moodnya gitu ya. Jadi kalau pas waktu udah on gitu, dalam artian misalnya nih rambut lagi nggak enak, terus kan kita kan jadi ya ampun, terus ada banyak kasus, contohnya misalnya nih kayak mau webinar gitu, tiba-tiba 15 menit sebelumnya listrik mati nih di rumah. Iya. Itu kan drop banget ya jadinya. Waduh, gitu kan udah bingung mesti gimana, kan sekarang kebutuhan pokok kita nggak cuma sandang pangan papan, tapi listrik sama wifi kan gitu. Betul. Jadinya itu kan pas waktu kejadian pasti kita
agak pasti Panik cemas, nih. agak panik gitu kan, gimana nih gitu. Tapi the show must go on kan gitu. Sama Iya selalu dong, iya kita tuh dong. harus bisa bikin diri kita menempatkan diri kita sesuai situasi dan kondisi. Karena kalau enggak ya udah bubar itu semua gitu. Karena kita akan Iya, iya, kebawa emosinya kita jadi iya. kesel sendiri gitu. Maksudnya ini apaan sih kok pas lagi kayak gini mati loh. Mau nyalain sama siapa gitu ya. Dan ini dia nih, kadang-kadang kita sibuk dengan pemikiran mengenai sesuatu hal yang di luar kontrol kita. Ini sebetulnya bisa jadi salah satu tips adalah fokus pada hal yang bisa kita kontrol daripada kita berusaha mengendalikan hal-hal yang kita sebetulnya nggak bisa sentuh gitu loh. Itu yang Oke. kadang-kadang agak susah tuh buat Orang orang-orang lupa ya. Iya, iya. gitu. Jadi Iya, udah iya. mikir lah kan harusnya begini, harusnya begini. Ya, emang siapa yang bisa prediksi kalau misalnya listriknya Iya, bener, mati? bener kan nggak tahu. Iya, Gitu betul, ya udah. betul. Terus jangan dimasukin ke hati juga dalam artian jadi kesal sendiri, moodnya jadi nggak bagus. Jadi Padahal rugi balik ya. lagi show must go on. Ya udah, Iya, gimana caranya bener, biar bener. bisa tetap oke gitu. Iya, 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 iya. Ih, lu kayaknya bisa nebak isi kepala gue karena pertanyaan gue berikutnya itu berhubungan banget. Gue mau nanya, lu kan suka banget traveling. Ini kayaknya telepati loh kita berdua ini. Lu kan suka banget traveling. Lu Yes. pernah nggak sih ngalamin yang kita bilang tanda kutip kesialan-kesialan atau nyebelin gitu ya pada saat liburan? Ada-ada aja lah, udah di airport paspor ketinggalan lah, atau malah anak lu ketinggalan di rumah ya, Bo? Pernah nggak tuh kayak gitu? Pokoknya ya, aduh, baru mau pergi aja udah macem-macem gitu, moodnya udah rusak jadinya. Baru di airport udah ina itu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kalau pernah ya pasti pernah lah ya gitu. Maksudnya mau ketinggalan pesawat. Wow, itu mah Ketinggalan ya, pesawat? gitu deh. Enggak, untung nggak jadi gitu ya. Untung nggak jadi ketinggalan maksudnya. Tapi pernah lah beberapa kali yang sampai harus lari-lari lah, harus apalah gitu. Kadang-kadang di jalan kan unpredictable juga gitu. Tapi terus Iya, ya tiba-tiba udah. macet banget gitu kan? Kita mau ngapain sih? Harus ingat meaningnya liburan buat apa? Buat senang-senang kan gitu loh. Kalau misalnya udah nggak senang ya buat apa gitu. Jadi memang kita harus balik lagi ke esensinya kita melakukan sesuatu tuh apa sih gitu. Karena kadang-kala saking hebohnya akan sesuatu itu kita tuh jadi nggak dapet tuh meaningnya sebenarnya kita mau apa. Kadang itu yang bisa bikin orang tuh jadi sangat terganggu moodnya juga kalau misalnya hal tersebut terjadi. Kalau kita esensinya memang mau kita liburan, oke, liburan buat apa sih? Ngomong-ngomong aku dulu sempat bikin nih namanya traveling parenting. Nah, traveling parenting itu bagaimana ketika kita traveling itu ada banyak pola pengasuhan yang bisa kita terapkan sama anak-anak kita. Karena kondisinya kan seneng nih kalau lagi traveling. Iya, Nah, jadi bisa itu, masuk ya Jeng, ya, itunya ya, apa benar. namanya, pelajaran-pelajarannya dalam kondisi yang happy soalnya anaknya kan. Betul. Iya, iya, iya. Jeng, ini pertanyaan terakhir, janji nih, janji. Abis ini soalnya kita mau sesi yang lain ya. Jeng, gue dan pesawat saya kepo nih. Kalau Ajeng kan tadi kita udah cecer nih ya sebagai keranjang sampah tanda kutip orang-orang. Betul. Tapi lu pernah nggak sih pada satu masa lu ngerasa yang lu pribadi dikecewain banget sama seseorang yang lu anggap tuh belahan jiwa? Jadi kan rasanya kayaknya, aduh, kayak sakit banget gitu ya, bener-bener, aduh, drop say gitu ya, bener-bener kayaknya kalau lampu tuh padam gitu ya, bener-bener sakit hati, baper dan selanjutnya. Ajeng punya tips nggak? Mungkin karena kan kita lagi kondisi kayak gini ya, Jeng, lagi pandemi gini kan, mungkin juga banyak situasi yang tidak ideal. Jadi tadi kan lu bilang di awal tuh jangan baper, tapi ini banget, krusial banget, soalnya belahan jiwa nih ceritanya, atau sesuatu yang emang kayaknya dulu attach banget, tapi justru malah nggak sesuai sama keinginan lo atau ekspektasi lo gitu, jadi kayaknya kecewa banget gitu. Kalau hal seperti itu gitu ya, Jeng punya ini nggak, punya tips nggak untuk ngingetin gue dan sahabat-sahabat PSW untuk nggak jadinya carried away kayak tadi lo bilang kan, jadi malah nggak fokus sama masalahnya ya, malah fokus sama si bapernya itu gitu. Jadi gini, kalau misalnya sama orang-orang yang sangat dekat sama kita, tentunya kan kalau dia nyakitin kita tuh berasa banget ya gitu. Iya kalau orang dong, lain mungkin iya ya dong. udahlah, orang jauh Cuek aja gitu ya. Amat deh gitu ya, nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau sama orang-orang terdekat itu memang biasanya bisa menimbulkan luka.
Nah, lukanya tadi itu tentunya kita harus lihat juga nih, oke, ini sebenarnya aku sedih nih atau apa sakit hati nih diginiin gitu ya. Tapi sambil dipikir lagi, penting nggak sih sebetulnya kita sampai sebegitunya gitu? Apakah sebetulnya karena itu atau ada banyak hal lain yang jadi, waduh, apa itu? Ada kucing tetangga lewat. Tapi kan kata Ajeng tadi harus profesional, Jeng. Apapun yang terjadi, gue tetap tenang, tetap ada kucing tetangga lewat, nggak apa-apa, santai. Jadi ketika hal tersebut terjadi, kita harus lihat dulu deh gitu, kondisi kita tuh gimana. Oke, misalnya kita analisa, oke, kayaknya nih aku sakit hati deh pas dia misalnya ngomong sesuatu gitu ya, yang ya kok nyelekit amat sih ngomongnya gitu. Kan harusnya nggak usah kayak gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kita udah bisa analisa diri kita, oke, yang bikin sakit tadi apa sih? Kata-katanya kah? Intonasinya kah? Apakah raut wajahnya kok nyebelin banget? Atau apa nih gitu? Nah, terus kalau kita oke, terus sambil mikir juga, kita ini tadi jadi sakit hati karena memang sebelumnya udah ada masalah yang bikin kita jadi makin ke-trigger dengan pasangan kita atau enggak gitu. Jangan-jangan itu jadi lebih berat kesannya karena apa? Karena sebetulnya sebelumnya udah ada masalah yang lain gitu. Oke, ya, good point tuh. Sebenarnya jangan jadi kusut gitu ya, Jeng ya. Jadi mesti dilihat banget sebenarnya apa namanya tingkat sakit hatinya atau permasalahan itu yang mana. Jangan sampai jadi kegulung-gulung. Akhirnya sebenarnya jadi lebay, padahal harusnya nggak usah lebay. Kadang-kadang itu yang kadang buat orang tuh jadi, oh ternyata harus mikirnya kayak gitu ya gitu. Sebetulnya balik lagi ke kita gitu. Sekarang ada nggak sih pentingnya kita masalahin itu gitu loh, daripada apa ya, life goes on kan gitu. Maksudnya apalagi sama pasangan. Sama pasangan kita setiap hari ketemu loh. Apalagi 24 sekarang. 24 jam ya, Jeng ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita tuh nggak nyaman sama pasangan kita, dikit-dikit ribut, dikit-dikit konflik gitu, ya ampun, udah deh bubar deh tuh gitu. Ngomong-ngomong, tingkat perceraian kan katanya jadi tinggi banget ya, Jeng ya sekarang. Karena tension ya, iya. Tapi bener yang lu bilang sih, karena memang kalau misalnya kita menyikapinya dengan salah menyoroti ya, jadi kayak sebenarnya salah fokus itu kan, nggak baik juga, karena sebenarnya mungkin nggak seberat itu juga, kita aja nih yang istilahnya drama ya, atau lebay ya, yang melihat itu dari angle yang nggak pas sebenarnya. Betul. Iya, benar-benar. Aduh, hari ini seru banget nih, ini kayak dapat ilmu-ilmu baru loh, sebenarnya langsung diterapkan. supaya nggak banyak kebaperan, supaya lebih happy setiap hari. Dan itu ya, Jeng, jangan lupa bahagia ya, harus waras terus. Happy mind, happy life. Happy mind, happy life. Setuju. Aduh, Jeng, pengennya 1 harian loh kalau ngobrol sama lo beneran nggak cukup sebenarnya. Abis ini kita terusin ya, abis gini ya. Di mana kita terusin, Jeng? Itu rahasia. Jadwal konseling ya. Iya. Aduh, seneng banget. Cuma kan kita udah ditunggu sama tamu saya berikutnya nih. Ceritanya hari ini seru banget. Kita back to back, Jen. Nanti jam 5 ada tamu yang mau ngobrol, sahabat PSW kita, Novita Enji. Mau ngobrol up close and personal dengan Novita Enji. Dan apa namanya, back to back. Hari ini tuh kita ini. Hai Mbak Enji, tuh Mbak Enjinya udah join. Mbak Enji, abis ini kita ya ketawa-ketawa juga. Pokoknya kita ceritanya Friday night nih, mau happy-happy. Pokoknya kita di sini hanya menyebar positivity. Seneng banget sudah berbagi sama Ajeng. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel, dan Ajeng Raffiando mengucapkan terima kasih buat semua sahabat PSW yang sudah join sore ini. Thank you. Kita break 5 menit, kita ketemu Novita Enji. Abis ini seru. Wah, gak tahu nih, Ajeng mesti lihat ya kita ngobrolin apa ya. Stay tune terus di IG PSW Antasari Hotel. Thank you, Jeng. Bye.